Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema setiap keadaan itu ujian. Yesaya 45 ayat yang ke-7. Yesaya 45 ayat yang ke-7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Seseorang berkata ketika dia makan bersama teman-teman di sebuah restoran cepat saji, orang itu berkata, saya melihat seorang wanita bertopang dagu dengan mata sembab. Wanita itu sedang menunggu pesanan makanan bersama dua orang rekannya. Kemudian wanita itu berkata, kenapa ya terlalu banyak penderitaan yang menimpaku. Baru saja orang tuaku mengalami kecelakaan, aku di PHK dari pekerjaan dan sekarang sepeda motorku hilang. Aku mendengar dengan jelas apa yang ia katakan karena mereka duduk persis di depan meja kami. Dengan situasi yang sulit seperti kekurangan, penyakit, aniaya, dan lain-lain. Sebenarnya setiap situasi kalau kita berbicara mengenai kehidupan atau ujian kehidupan, umumnya orang selalu menghubungkannya dengan kehidupan kita sebagai manusia yang juga pasti akan mengalami ujian. Ketika dalam kekurangan atau dalam kelimpahan, ada saat-saat tertentu di mana kita mengalami kekurangan. Mungkin itu dikarenakan pengeluaran yang tidak terduga, seperti mendadak sakit, kerusakan mobil, dan lain-lain, dan yang tidak masuk dalam anggaran belanja, ataupun karena harga kebutuhan pokok yang makin tinggi. Dalam keadaan kekurangan seperti ini kita diuji, apakah kita mau bergantung pada pemeliharaan Tuhan dan beriman kepadanya atau tidak. Ini merupakan ujian apakah kita akan melakukan kecurangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan menyatakan pertolongannya. Sebaliknya, kelimpahan juga menjadi ujian bagi kita. Ketika kita diberkati dengan kelimpahan, menjadi ujian apakah kita tetap setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, atau terlena dalam kelimpahan sehingga merasa tidak perlu lagi mencari Tuhan dan bergantung kepadanya. Itu sebabnya Salomo dalam kitab Amsal berkata, Amsal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ketika kita sehat maupun sakit, tubuh yang sehat juga menjadi ujian apakah kita tetap giat untuk Tuhan dengan tubuh yang sehat. Ada orang-orang yang memiliki kesehatan prima tapi malas beribadah, malas berdoa ataupun membaca firman Tuhan. Sebaliknya, penyakit bisa menjadi ujian apakah kita marah kepada Tuhan atau kecewa kepada Tuhan. Dan apakah kita akan menjadikan penyakit itu sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu bagi Tuhan.
Sungguh membanggakan kalau ada orang yang sakit, tapi dalam kesakitannya, dalam penderitaannya, dia tetap berusaha melakukan sesuatu bagi Tuhan tanpa menjadikan penyakitnya alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Ketika hidup nyaman ataupun dalam aniaya, kehidupan yang nyaman tanpa ada tantangan iman atau aniaya, menjadi ujian apakah hati kita tetap melekat kepada Tuhan dan tetap mencari Tuhan dalam doa-doa kita. Tekanan dan aniaya pun menjadi ujian apakah iman kita tetap teguh dan kita tidak meninggalkan Tuhan ketika kita diperhadapkan kepada tekanan. Mari belajar memandang setiap situasi di dalam hidup kita sebagai ujian iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan selalu waspada terhadap kondisi apapun yang kita alami dengan seizin Tuhan. Apakah kita berkelimpahan, kekurangan, sehat atau sakit, nyaman atau dalam aniaya. Tuhan menolong kita menjadi pemenang dalam setiap ujian iman yang diizinkan dengan keyakinan tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, memegang kendali atas hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, agar kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, tetap mempertahankan iman kami dalam segala situasi, karena kami yakin tidak satu datang atas hidup kami kalau itu tidak Tuhan izinkan. Dan kalau itu Tuhan izinkan, Tuhan pasti punya maksud dan rencana yang indah atas hidup kami. Sebab masalah, penderitaan tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan kami. Tapi penderitaan, masalah menjadi ujian untuk menyatakan kualitas iman kami. Dan apakah kami tetap teguh berdiri di tengah goncangan kehidupan yang Tuhan izinkan. Roh Kudus penolong itu menolong kami, terus mengingatkan kebenaran firman agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Hamba berdoa, Tuhan tolong berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar sepanjang hari ini kami juga menikmati berkat Tuhan untuk apa yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.